Selamat pagi Pak Arismar. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai artikel kami yang berjudul menganalisa tingkat kecemasan siswa-siswi SMA Mahabodi Vidya, penyebab, dampak, dan solusi. Kelompok kami beranggotakan Clarissa Beatrice Kosasi, Jeffrey Kurniawan, Michelle Alicia Angel, saya sendiri Tiro Yutanisi Iman, William Dharma Wijaya, dan juga William. Dosen pembimbing kami yaitu Dr. Arismar dengan kode dosen D2121 dan juga Pak Alvensius Alwino dengan kode dosen D5690. Pertama, saya akan membahas mengenai abstrak. Jadi, kecemasan belajar merupakan salah satu tantangan signifikan yang dialami oleh siswa dalam lingkungan pendidikan yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kecemasan siswa di SMA Mahabodi Vidya, mengidentifikasikan faktor-faktor penyebabnya, serta merumuskan strategi untuk mengatasi kecemasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap siswa dan guru, observasi proses pembelajaran, serta dokumentasi. Sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti siswa yang tingkat kecemasan tinggi dan guru yang aktif dalam pembelajaran. Analisis data dilakukan melalui teknik konten analisis yang melibatkan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan siswa dipicu oleh kurikulum yang padat, beban tugas yang berat, ekspektasi tinggi dari guru dan orang tua, serta sistem penilaian yang dianggap kurang adil. Faktor lingkungan belajar, seperti sikap guru yang kurang mendukung, juga turut memperburuk kecemasan. Strategi yang diusulkan mencakup pengembangan pendekatan pembelajaran yang lebih suportif, penyesuaian beban kurikulum, dan peningkatan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung kesehatan mental siswa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, kemudian kedua ada kajian teori, selanjutnya yang ketiga ada metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, berikut adalah latar belakang dari artikel kami. Jadi, kecemasan akademik sendiri itu menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan saat ini, memengaruhi motivasi, konsentrasi, hingga hasil belajar dari siswa itu sendiri. Nah, di SMA Mahabodi Vidya, tekanan akademik yang tinggi, ekspektasi besar dari guru dan juga orang tua, serta lingkungan belajar yang kompetitif, itu seringkali memicu kecemasan di kalangan siswa. Nah, situasi ini sendiri itu tidak hanya mengganggu fokus belajar, tetapi juga menghambat siswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat, seperti menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung dan nyaman, agar siswa dapat belajar dengan optimal tanpa terbebani oleh tekanan berlebihan. Halo, perkenalkan nama saya William. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Kajian teori sendiri kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada pengertian kecemasan akademik, kedua ada faktor penyebab kecemasan akademik, ketiga ada strategi mengatasi kecemasan akademik. Kecemasan akademik sendiri merupakan kondisi psikologis yang ditandai oleh ketidaknyamanan emosional, rasa takut atau khawatir yang berlebihan terhadap tugas atau situasi akademik. Menurut Farida dan Mesrelfah 2020, kecemasan akademik dapat muncul akibat ketidakseimbangan antara tuntutan akademik dan kemampuan siswa untuk memenuhi tuntutan tersebut. Gejala umum yang sering terlihat mencakup kesulitan fokus, ketegangan emosional, hingga ketidakmampuan menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu, penelitian oleh Muklohil 2021 menunjukkan bahwa kecemasan akademik dapat mempengaruhi performa siswa secara keseluruhan, sehingga penting untuk mengidentifikasi dan menangani masalah ini secara efektif. Faktor penyebab kecemasan akademik meliputi tekanan lingkungan belajar, ekspektasi tinggi dari guru atau orang tua, dan pola manajemen waktu yang buruk. Hardianto dan Latifah 2020 menjelaskan bahwa beban tugas yang berat serta sistem evaluasi yang terlalu kompetitif seringkali memicu rasa cemas pada siswa. Lingkungan belajar yang kurang suportif, seperti hubungan yang kurang harmonis antara siswa dan guru, juga turut menjadi penyebab.
Penelitian oleh Istiantoro 2021 menegaskan bahwa harapan orang tua yang tidak realistis terhadap hasil belajar anak merupakan salah satu penyebab faktor utama kecemasan akademik. Strategi mengatasi kecemasan akademik sendiri digunakan untuk mengurangi kecemasan akademik, mencakup penerapan konseling kelompok dengan pendekatan restrukturisasi kognitif, pelatihan manajemen waktu, dan peningkatan motivasi belajar. Farida dan Musarrafah 2020 menyebutkan bahwa restrukturisasi kognitif efektif untuk dalam membantu siswa mengganti pola pikir negatif dengan yang lebih positif, sehingga mereka lebih percaya diri menghadapi tantangan akademik. Selain itu, penelitian oleh Nurjanah dan Aliani 2021 menunjukkan bahwa penelitian manajemen waktu juga sangat berperan dalam mengurangi tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis tingkat kecemasan siswa SMA Mahabudi Vidya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena kecemasan belajar secara mendalam, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Data dikumpulkan melalui dua metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan siswa untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai pengalaman kecemasan mereka serta dengan guru untuk mengetahui perspektif mereka terkait penyebab kecemasan dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Kedua, observasi langsung di kelas dilakukan untuk mengamati perilaku siswa selama proses belajar mengajar, terutama dalam situasi yang memicu kecemasan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama seperti faktor penyebab kecemasan, dampaknya pada siswa, dan strategi yang relevan untuk diterapkan. Hasil dari wawancara dan observasi dibandingkan untuk memastikan keabsahan dan kekayaan informasi penelitian. Lalu berikut adalah 4 pertanyaan yang kami ajukan kepada siswa-siswi SMA Mahabudi Vidya. Yang pertama, kapan kamu merasa cemas? Apakah saat ujian atau saat berbicara di depan kelas? Apa yang biasanya kamu rasakan? Yang kedua, menurutmu apa penyebab utama kecemasan yang kamu rasakan? Apakah itu karena pelajaran, pergaulan, atau faktor lain? Yang ketiga, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengurangi rasa cemas? Apakah ada aktivitas tertentu yang membantu? Yang terakhir, menurutmu apa yang bisa sekolah lakukan untuk membantu siswa-siswi yang merasa cemas? Lalu ada juga 4 pertanyaan yang kami ajukan kepada salah satu guru di SMA Mahabudi Vidya. Yang pertama, apakah Anda sering melihat siswa mengalami kecemasan saat belajar atau saat menghadapi ujian? Bagaimana ciri-ciri yang biasanya Anda amati? Lalu yang kedua, menurut Anda, apa faktor utama yang menyebabkan kecemasan belajar pada siswa di kelas Anda? Yang ketiga, bagaimana kecemasan tersebut mempengaruhi performa dan motivasi belajar siswa? Lalu yang terakhir, bagaimana lingkungan sekolah memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk kegiatan belajar mengajar? Melalui wawancara dengan Ananda, seorang siswa kelas 12, ia mengatakan bahwa gejala kecemasan yang dia alami meliputi jantung berdebar, kesulitan tidur terutama saat menjelang ujian, dan rasa cemas yang muncul saat ujian atau ketika berbicara di depan kelas maupun di depan banyak orang. Ananda mengidentifikasi bahwa penyebab utama kecemasannya adalah kebiasaan overthinking, di mana ia terlalu memikirkan kemungkinan buruk tanpa menemukan solusi yang konkret. Dan untuk mengatasi kecemasannya, Ananda menerapkan berbagai strategi seperti mendengarkan musik, rutin berolahraga, serta bermain game sebagai cara untuk meredakan stres. Ia juga memberikan saran agar sekolah menyediakan ruangan khusus bagi siswa yang merasa cemas, sehingga mereka memiliki tempat untuk menenangkan diri sebelum kembali beraktivitas. Sedangkan dari sudut pandang guru, yaitu Bapak Montoyo Haslan, seorang guru biologi, beliau menjelaskan bahwa kecemasan siswa dapat diamati melalui tanda-tanda fisik, seperti sering buang air kecil saat ujian. Menurut beliau, kecemasan biasanya dipicu oleh kurangnya persiapan, yang berdampak langsung pada performa akademik siswa. Bapak Montoya menekankan pentingnya kepekaan guru terhadap tanda-tanda kecemasan pada siswa, serta perlunya memberikan dukungan yang memadai. Ia juga menyoroti bahwa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung merupakan kunci untuk membantu siswa mengurangi tingkat kecemasan mereka. SMA Mahabudi Vidya telah melaksanakan berbagai langkah untuk membantu siswa mengelola kecemasan dan meningkatkan kesiapan menghadapi ujian. Program-program tersebut meliputi sesi konseling dengan psikolog, bimbingan dari guru BK, dan panduan spiritual dari biksu.
Fokus utama dari program-program ini adalah memberikan siswa dukungan emosional dan mental sehingga mereka dapat menghadapi tantangan akademik dengan lebih percaya diri. Kemudian untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan belajar di SMA Mahabodhi Widya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi siswa maupun lingkungan sekolah. Wawancara dengan Ananda, seorang siswa kelas 12, mengungkapkan bahwa kecemasan sering muncul menjelang ujian dan dipicu oleh overthinking. Sementara strategi yang digunakan untuk mengatasi kecemasan meliputi mendengarkan musik dan berolahraga. Di sisi lain, Bapak Muntoyo Haslan, seorang guru biologi, menekankan pentingnya kesiapan siswa dan dukungan dari guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Program konseling yang disediakan oleh sekolah juga berperan penting dalam membantu siswa mengelola kecemasan mereka. Dengan memahami pengalaman individu dan menciptakan suasana belajar yang mendukung, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan mental dan performa akademis siswa. Kemudian ini referensi untuk artikel kami. Sekian presentasi dari artikel kami. Terima kasih telah mendengarkan.